Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Dewan Juri Nirwasita Tantra Green Leadership Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kami presentasi terkait dengan penilaian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Kami sampaikan bahwa penduduk di kota Surabaya ini adalah sekitar 2,9 juta, di mana kota Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Total luasan adalah 334,51 km persegi. Surabaya hari ini kalau kita melihat indikator kinerja daerah bidang lingkungan hidup, kita di tahun 2018, 2019 kita naik. Tapi di tahun 2020 kita mengalami penurunan karena dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Nanti kita jelaskan pada slide setelah ini. Kalau kita melihat kota Surabaya, kita akan membahas ada terkait dengan kualitas air, kualitas udara, tata guna lahan, resiko bencana maupun terkait perkotaan kota Surabaya. Tata guna lahan, kita lihat jelas di kota Surabaya sekarang adalah presentasi luas ruang terbuka hijaunya. Insya Allah di kota Surabaya sudah mencapai 21,9%. Kalau kita melihat aturan, setiap daerah dibebankan sekitar 20%. Tapi pemerintah kota Surabaya tidak pernah berpuas diri, sehingga kami terus menambah ruang terbuka hijau untuk memberikan kenyamanan kepada seluruh warga kota Surabaya. Proporsi ruang terbuka hijau di kota Surabaya sampai dengan tahun 2020 kita semakin naik, karena inilah komitmen pemerintah kota Surabaya untuk memberikan yang terbaik bagi warga kota Surabaya. Kita mengembangkan daerah konservasi. Ini kita buat terus, wilayah pesisir kota Surabaya menyimpan potensi yang besar. Luasan mangrove di kota Surabaya menjadi 1.237 hektar. Inilah kita kembangkan menjadi kawasan wisata, menjadi tempat yang nyaman di kota Surabaya. Juga terkait dengan Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya ada di 5 kecamatan, Kecamatan Wiyung, Pakal, Lakar Santri, Sambikerep, dan Karangpilang. Ada 39 lokasi taman kota di kota Surabaya yang terus kita tambah. Fungsinya adalah salah satu adalah penyerapan karbon sehingga dapat menjaga kualitas udara di kota Surabaya. Pada tahun 2020 ini ada 874 lokasi. Kita juga menyiapkan lapangan dan stadion sejumlah 479 dengan luas total 360 hektar. Bagaimana warga Surabaya terus bisa melakukan olahraga dengan udara yang nyaman di kota Surabaya. Apakah kita berpuas diri? Juga tidak, karena di tempat kota lain kalau makam itu tidak tertata, di kota Surabaya kita juga mengatakan bahwa ruang terbuka hijau adalah salah satunya makam. Kalau kita melihat indeks kualitas tutupan hutan kota Surabaya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, ini juga mengalami peningkatan dan ini terus kita lanjutkan untuk perbaikan-perbaikan ke depannya. Kualitas air, kalau kita melihat jumlah pelanggan PDAM sekarang naik menjadi 1,95%. Inilah cakupan air bersih di kota Surabaya sudah mencapai 99,64%. Saluran primernya 35, saluran sekundernya 142. Kita memang sepakat dengan PDAM bahwa tahun 2022 tidak ada lagi warga Surabaya yang tidak teraliri cakupan air bersih, sehingga target kami adalah 100% di tahun 2022. Kita juga punya waduk 39, ada mini busem, ada busem, dan long storage. Kita melihat ada 78 lokasi waduk busem yang ini bisa dimanfaatkan juga oleh masyarakat, sehingga kita mengedukasi masyarakat terkait dengan waduk yang memang harus kita sediakan untuk tampungan air, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh warga dan ikut menjaganya. PDAM langsung bisa diminum, kita letakkan ada di 20 lokasi. Ini kita lakukan karena tahun 2022 dan 2023 kita semakin banyak akan tempat lokasi untuk air siap minum. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan air di kota Surabaya sudah bisa dilakukan secara maksimal dan meyakinkan kepada warga bahwa kualitas air bersih di kota Surabaya sudah bisa terpenuhi. Juga kita di setiap kampung kita adakan IPAL komunal, ini ada sekitar 60 lokasi dan ini terus bertambah ketika kita melihat bagaimana lokasi-lokasi yang memang membutuhkan. Pembangunan jamban skala rumah tangga, ini setiap tahun kita juga terus bertambah. Kita mengatakan bahwa di Surabaya tidak ada lagi yang rumah yang tidak memiliki jamban. Kita lihat instalasi pengolahan limbah tinja. Ini ada di IPLT Keputih. Ini mengelola lumpur tinja menjadi kompos. Pengolahannya menggunakan sistem biologi dengan kolam oksidasi yang insya Allah kapasitas maksimum yang kita punya di Keputih ini adalah 400 meter kubik per harinya. Juga setiap pintu-pintu air, mechanical screen ada 30 unit. Setiap sungai kita mengatakan bahwa air yang masuk ke sungai itu adalah harus terjaga kualitasnya. Indeks kualitas air Surabaya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 turun ya 1,63 poin. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID di mana terdapat penerapan protokol kesehatan
salah satunya mencuci tangan serta penggunaan disinfektan. Kualitas udara, kalau kita bisa mengatakan kualitas udara di kota Surabaya, suhu rata-rata di kota Surabaya adalah 27 sampai dengan 29. Ini kita bisa lihat betul, kita memiliki data, kita memiliki alat bagaimana kita bisa mengontrol kota Surabaya. Kota Surabaya terus melakukan monitoring kualitas udara. Bagaimana udara di kota Surabaya ini. Dan ini salah satu catatan buat kami ketika ini ada kenaikan, maka kami harus secara otomatis menurunkan kembali dengan berbagai cara. Karena kami harus memastikan bahwa kualitas udara di kota Surabaya ini sudah memiliki ambang batas yang sudah sesuai dengan standar. Ini yang tadi saya sampaikan, uji emisi terus kita lakukan dengan harapan memang tidak ada lagi mobil yang memang emisinya melampaui batas maksimal. Setelah kita ada pandemi COVID-19, maka Car Free Day sudah kita lakukan pembuka kembali, dan harapan kami dengan kembali Car Free Day yang kita lakukan, kami bisa membuktikan tidak menambah lagi jumlah pasien COVID-19, tapi bisa memberikan kenyamanan dan semakin membaikkan udara yang ada di kota Surabaya. Kalau kita mau lihat juga terkait dengan lajur sepeda, di Surabaya juga kita siapkan sehingga tidak bercampur antara pesepeda dengan motor maupun mobil. Ini juga ada SITS. SITS ini mengatur seluruh traffic yang ada di kota Surabaya. Inilah kita bisa tahu di mana traffic itu yang macet. Dan dari sinilah kita bisa menggerakkan. Oh, ternyata ada perempatan. Salah satu sisinya macet, sehingga bisa dikendalikan dari sini. Hijau mana yang akan dilamakan, ketika di sana tempatnya yang sepi agak dikurangkan, hijaunya dipercepat. Kita bisa mengelolanya ini melalui SITS ini. Inilah yang kita lakukan sehingga insya Allah Surabaya meskipun jam macet ya tetap seperti itu saja, dan inilah salah satu yang ketika ini kita gunakan maka tidak ada kemacetan, otomatis kualitas udara di pembuangan mobil itu juga bisa kita kendalikan. Ini ada ATCS juga, kita melihat semuanya, dan ini sudah ada setiap traffic kita menggunakan solar cell untuk energi listriknya. Ini juga ada tempat-tempat yang sama, adalah pusat ruang kendali angkutan umum di kota Surabaya, kita kendalikan juga semuanya menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita juga menyiapkan park and ride yang ada di beberapa titik. Park and ride ini bagaimana tidak berjajar parkir di tengah-tengah jalan, tapi bagaimana dia satu tempat yang kita sediakan, sehingga setelah parkir kita membiasakan untuk berjalan, sehingga mengurangilah kepadatan motor, kepadatan mobil, dan menjaga kualitas udara dan kenyamanan di sekitar tempat yang kita sediakan park and ride tadi. Ini untuk menjaga kualitas, kita juga melakukan, sebelum pandemi kita melakukan tanam pohon bersama, dan ini rutin kita lakukan, termasuk pembersihan itu kita lakukan terus untuk menjaga. Juga setiap kota, sudut kota, di tengah-tengah kota juga kita berikan tanaman sansevieria. Ini yang menyerap karbon dioksida. Ini insya Allah ada sekitar 2000 pot yang terpasang di seluruh kota Surabaya, dan insya Allah di tahun 2020 peningkatan indeks kualitas udara kita sudah mencapai 90,31. Kita juga menghitung di kota Surabaya ini bagaimana resiko bencananya. Karena kita mau tidak mau, wilayah Surabaya ini memiliki ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut. Inilah kita harus bisa mengendalikan bagaimana kota Surabaya ini tidak banjir istilahnya dengan bangunan-bangunan yang ada. Kalau kita melihat luas rata-rata genangan di kota Surabaya ini masih ada 1,76 hektar, dan ini kita lakukan sinergi pembangunan sehingga ketika ada banjir atau genangan air sudah tidak ada lagi, karena target kami di tahun 2024 nanti tidak ada lagi kawasan di Surabaya yang tergenang banjir. Kalau kita melihat korban jiwa di kota Surabaya, ini ada luka 23 dan meninggal 4, ada kasus kebakaran 470 kasus kebakaran, tapi yang perlu dicatat responsif time-nya itu adalah 5 menit rata-rata. Ketika terjadi kebakaran ada laporan, maka 5 menit sudah menyampai tempat lokasi kebakaran, sehingga inilah bagaimana di kebakaran ini cepat teratasi di kota Surabaya. Untuk seperti ini resiko bencana, kita ada tempat-tempat 5 titik di wilayah Surabaya yang ketika terjadi bencana mereka akan datang bersamaan, termasuk adanya PMI, Satpol PP yang beriringan datangnya secara bersamaan. Kalau kita melihat tadi genangan air, maka kita bisa lihat genangan air rata-rata adalah 10,92 dengan lama genangan rata-rata 22,22 menit. Dan ini memang terus kita lakukan sehingga tidak ada lagi genangan yang lama, tapi setelah hujan langsung bisa selesai. Kawasan rawan kebakaran, kita sudah memetakan kawasan-kawasan yang memang sudah kan kampung penduduk padat, perindustri, pergudangan, kita sudah petakan sehingga kita sudah mengatakan bahwa oh di sini paling rawan, maka
PMK-nya, timnya harus semakin banyak. Itu sudah kita siapkan, sehingga insya Allah ketika terjadi kebakaran pun, kenapa respon kami sangat cepat, 5 menit itu karena kami sudah membedakan, membagi, tidak semua sama jumlahnya ketika ada di daerah yang rawan terkait dengan kebakaran. Kita juga melakukan simulasi bagaimana pelatihan kepada seluruh warga untuk mengatakan warga harus bisa menjaga dirinya sendiri. Ketika terjadi kebakaran yang cepat, maka secara otomatis maka warga ini segera bisa menyelesaikan sebelum tim PMK-nya datang. Kita juga punya kawasan rawan genangan yang tadi kita sampaikan, kita sudah merencanakan tidak ada lagi rawan genangan di kota Surabaya. Ini tangga bencana yang melalui saluran 112 kota Surabaya. Terus kami 24 jam ada di sana memberikan yang terbaik kemampuan kami untuk warga Surabaya. Ketika apapun yang terjadi, maka 112 inilah tim gabungan yang tadi saya sampaikan, itu ada di setiap lokasi, sehingga cepat datangnya dan bisa menyelesaikan sebuah masalah yang ada di kota Surabaya. Kalau kita melihat persampahan, ada 4 lokasi PLTSA, ada 9 lokasi TPS 3R, 26 lokasi rumah kompos. Ini bahkan kita hari ini penghematan sampah kota Surabaya itu adalah 53.258 ton per tahun. Kita juga menggerakkan bank sampah. Bagaimana warga ini bisa memisahkan dan memanfaatkan bank sampahnya, karena kekuatan kita sebelum masuk ke TPS maupun ke TPA, maka inilah bank sampah kita gerakkan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk mengurangi sampah di kota Surabaya. Kita juga ada PLTSA yang menghasilkan listrik 11 MW yang insya Allah adalah satu-satunya di Indonesia. Ini adalah kita menggunakan landfill gas power plant 2 MW dan gasifikasi 9 MW. Kalau berkatakan apa dasarnya, kita mengatakan bahwa pengurangan sampah, penanganan sampah itu sudah kita lakukan dengan kebijakan-kebijakan peraturan wali kota yang kita buat. Bahkan kita hari ini di tahun 2022 nanti kita ada sekitar 50 lokasi RW yang akan zero waste di kota Surabaya. Dan ini akan membuat percontohan, setelah dia berjalan dia akan kita kembangkan menjadi prototipe ke wilayah-wilayah yang lainnya, dan itu harus terwujud. Karena saya yakin bahwa ketika pemerintah dan masyarakat ini berkolaborasi, maka zero waste di setiap kampung atau setiap RW maka bisa diwujudkan. Pengolahan sampah mandiri tingkat masyarakat ini salah satu yang membuat kami yakin bahwa masyarakat di kota Surabaya itu adalah 5 motivator lingkungan yang menggerak teruskan, ada 286 fasilitator lingkungan, ada 30.000 kader lingkungan. Inilah yang terus memberikan inovasi, memberikan pengertian kepada masyarakat Surabaya untuk selalu memanfaatkan sampah yang ada, sehingga saya yakin maka zero waste akan terwujud di kota Surabaya, di setiap kampung yang ada di kota Surabaya. Daftar sarana prasarana, karena insya Allah juga kami tidak akan pernah lagi mengizinkan ketika pengangkutan sampah tidak menggunakan kompaktor, karena semuanya harus tertutup dan ada pemampatan sehingga tidak lagi tercecer sampah itu di jalan. Ini kita kalau melihat LPS di kota Surabaya ada 190 pembagian 190 LPS di kota Surabaya, ada pusat, barat, utara, timur, dan selatan. Inilah yang terus kita kelola sehingga sampah-sampah mulai di TPS itu bisa sudah menjadi kompos, sisanya baru kita kirim ke TPA Benowo. Ini kita tadi sampaikan pengantar kompaktor, ini sudah berjalan, tapi insya Allah di tahun 2022 maka lagi yang tidak menggunakan kompaktor, karena ini memberikan kepastian dan keyakinan ke warga bahwa ketika pengangkutan sampah itu yang pertama aman, yang kedua tidak menimbulkan bau dan tidak menimbulkan kotor di jalan sehingga tidak menimbulkan penyakit. Kami juga melakukan inovasi-inovasi terus yang ada di kota Surabaya. Salah satunya adalah bagaimana efektivitas dari e-government. Kita punya mall pelayanan publik, karena kita sudah sebagai sebuah kota, bagaimana kita membuat inovasi-inovasi, karena saya sampaikan bahwa pelayanan di kota Surabaya tidak boleh sampai dengan ke dinas, cukup berhenti di kelurahan. Ini pelayanan elektronik e-health, ketika dia sakit pun ya dia mendaftarnya melalui e-health sehingga dia tidak perlu antri. Juga ada e-siaga 112 Wargaku Surabaya. Ketika seluruh warga Surabaya ini mengalami keluhan, kepala OPD itu wajib menjawab dalam 1 kali 24 jam. Kalau tidak menjawab 1 kali 24 jam, maka secara otomatis maka pertanyaan itu akan masuk langsung ke akun saya sebagai wali kota Surabaya. Insya Allah yang sudah diresmikan Presiden TPA Benowo, dan ini menjadi kebahagiaan kami, karena pada waktu awal pun, waktu saya menjadi panitia lelang, waktu menjadi birokrasi, itu sangat luar biasa sulitnya. Tapi dengan niatan yang baik, dengan kesabaran dan sesuai aturan, akhirnya TPA Benowo bisa terwujud dan bisa berdiri menghasilkan listrik di kota Surabaya. Kita juga memanfaatkan tanah BTKD, tanah kas desa untuk pangan. Dan ini kita lakukan. Kita lihat kalau itu memang dibuat jagung, dibuat padi, penanaman padi, atau juga dibuat tambak,
itu juga kita bisa lakukan. Kita melihat situasi dan kita melihat kondisi masing-masing tanah BTKD. Tetapi yang pasti tidak akan ada tanah BTKD di kota Surabaya ini yang tidak dimanfaatkan, karena semuanya harus digerakkan untuk kepentingan umat di kota Surabaya. Ini kita juga melihat ada padi, kita menanam padi di balai kota, dan ini menunjukkan bahwa Surabaya meskipun bukan kota pangan, tapi kita adalah urban farming yang kita lakukan. Kita menunjukkan bahwa kesiapan kota Surabaya ketika menghadapi pangan pun kita siap. Ini kita juga ada jembatan Sawung Galing, ini yang baru. Ini adalah untuk menggerakkan ekonomi, bagaimana jembatan ini akan terkoneksi dengan Joyoboyo dan terkoneksi juga dengan kebun binatang. Secara otomatis maka ini akan bisa menggerakkan ekonomi di kota Surabaya. Itulah Bapak Ibu terkait dengan kota Surabaya, dan kami mohon arahan sehingga apa yang sudah kami lakukan di kota Surabaya akan menjadi lebih hebat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih, saya akhiri. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam rangka Nirwasita Tantra atau Green Leadership tahun 2021, kami selaku DPRD Kota Surabaya mendukung 55 program pengelolaan lingkungan hidup. 7 program diantaranya dengan anggaran terbesar, yaitu 1. Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota. Kedua, program pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung. Ketiga, program pengadaan tanah dan atau bangunan bagi pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Keempat, program pengelolaan dan peningkatan pelayanan PJU atau penerangan jalan umum yang hemat energi. Kelima, program pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman. Keenam, program kebersihan. Ketujuh, program peningkatan dan perbaikan prasarana layanan kesehatan. Untuk mensupport program-program lingkungan, maka diperlukan anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2018 dialokasikan sebesar 2,38 triliun rupiah. 2019 dialokasikan 2,84 triliun rupiah. Tahun 2020 dialokasikan 2,86 triliun rupiah. Terdapat peningkatan anggaran dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang dapat menjadikan kualitas lingkungan hidup Kota Surabaya menjadi lebih baik. DPRD Kota Surabaya dan pemerintah Kota Surabaya selama ini bermitra dalam perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pelaksanaan legislasi daerah 2 tahun terakhir pemerintah Kota Surabaya terpantau berjalan dengan sangat baik. Legislasi tersebut antara lain: 1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Kedua, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kota Surabaya tahun 2018 sampai 2038. Ketiga, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan Kota Surabaya. Keempat, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok. Demikian paparan dari DPRD Kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.